Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Setelah kita 2 hari tidak berjumpa ya. Setelah 2 hari tidak bertatap maya, kalian tidak menonton video Bapak ya. Alhamdulillah sekarang kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kebahagiaan dalam hidup kita, memberikan ketenangan dalam hidup kita, memberikan keselamatan, kesehatan kepada diri kita. Semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya. Semoga yang sakit Allah juga memberikan pertolongan dalam urusan kita, memudahkan urusan kita, mengabulkan doa-doa kita, yang kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tentang fikih ya. Fikih dan SKI. Setelah itu ada tugas buat untuk tema ya. Karena udah lama tema Bapak belum masih tugas. Kemarin materi terus, sekarang kita udah masuk tugasnya ya. Oke, kita mulai dari fikih. Fikih ini silakan kalian buka halaman. Kita sekarang belajar tentang jamak dan qasar ya. Kita mulai dari qasar jamak terlebih dahulu, halaman 21. Bapak akan buka halaman 21. Nah, kita sekarang akan belajar tentang sholat jamak dan qasar. Kita mulai dari sholat jamak dan lagi-lagi kita belajar tentang sholat ya. Nah, Allah itu tidak mempersulit hambanya untuk melaksanakan sholat gitu ya. Nah, Allah itu memberikan jika hambanya itu tidak bisa sholat tepat waktu karena ada urusan penting berdasarkan syarat-syaratnya ya, maka Allah itu memberikan rukhsah. Rukhsah itu apa Pak? Rukhsah itu rukhsah itu keringanan bagi hambanya untuk melaksanakan sholat. Yang terpenting hamba Allah itu melaksanakan sholat ya. Nah, nanti kalian juga akan dikasih tahu kapan kalian boleh menjamak sholat, kemudian kapan boleh mengqasar sholat. Nah, sebelum itu dijelaskan terlebih dahulu apa itu jamak dan qasar. Nah, di sini ada. Nah, di sini jamak itu artinya digabungkan ya. Digabungkan di sini berarti 2 sholat digabungkan dalam satu waktu. Contohnya sholat duhur digabung dengan asar, atau sholat asar digabung ke zuhur gitu ya. Itu namanya jamak, digabungkan, disatukan, waktunya satu kali pekerjaannya. Kemudian sholat maghrib digabung dengan sholat isya, itu namanya jamak. Atau sholat isya digabung dengan maghrib, itu namanya jamak. Nah, kapan kita boleh menjamak sholat? Nanti Bapak akan jelaskan di sini ya. Buka halaman 22. Halaman A. Kapan Pak kok bisa ya Pak Masyhur sholatnya gabung gitu ya. Nah, ini ada syaratnya ya. Syarat yang boleh kalian lakukan untuk melaksanakan ya. Kalian boleh menggabungkan 2 sholat ya. Boleh menggabungkan 2 sholat pertama dalam perjalanan jauh minimal 8 km ya. Nah, 81 km itu kira-kira dari Jakarta itu ke Jawa Tengah. Jawa Tengah itu sudah 81 km, malah lebih ya. Kalau ke Bogor itu masih belum nyampe ya.
Kalau ke Bogor itu sekitar 50-an lah, 70-an ya. Nah, jadi kalau ke Bogor, kalau kalian rekreasi kan biasanya ke Bogor gitu ya, ke Bogor, ke puncak segala macam ya. Itu kalau masih belum nyampe 81 kilometer, kalian tidak boleh jamak ya, karena syaratnya harus 81 kilometer atau lebih. Contohnya kalau Bapak pulang ke Madura, ya kan berangkat jam 12 siang. Nah, jam 12 siang itu biasanya berangkat jam 12 berangkat. Nah, Bapak jam 12 itu tidak sholat duhur, kemudian nanti ada jeda istirahat jam 4 ya, istirahat jam 4, kemudian jam 4 itu Bapak sholat 2 kali ya. Pertama sholat asar, kemudian Bapak setelah sholat asar sholat duhur. Jadi sholat duhur Bapak digabung sholat asar ya, karena memang perjalanan Bapak itu bukan 81 km lagi ya, malah perjalanannya itu dua hari gitu ya, butuh 2 hari. Jadi Bapak itu bukan harus ya, memang karena perjalanan jauh diperbolehkan untuk menjamak ya. Kemudian apa boleh kita kondisi kita ya yang boleh kita menjamak apabila keadaan ketakutan atau khawatir, misalnya perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Nah, contohnya seperti ini. Yang di orang sakit dulu ya. Contohnya orang sakit itu biasanya Bapak pernah ngalamin, Bapak pernah sakit tipes ya, kemudian Bapak itu sholatnya jamak, karena memang Bapak itu karena kalau sakit memang biasanya itu mau nyentuh air itu takut ya, ataupun merasa kedinginan ataupun makin meriang gitu ya. Jadi itu sholatnya itu digabung gitu ya, biar nyentuh airnya itu sekali saja. Seumpama zuhur itu Bapak sholat ya, bahkan Bapak itu tayamum juga karena saking takutnya nyentuh air gitu. Nah, Bapak sholat zuhur, asarnya dikerjakan di zuhur, setelah itu nanti baru asarnya tidak usah sholat. Nah, kan biasanya orang itu minum obat, kalau sudah minum obat ngantuk ya, biasanya tidur ya, tidak ingat waktu kalau orang sakit ya. Yang kadang-kadang meskipun asar tidur, maghrib tidur gitu ya. Nah jadi Allah memperbolehkan kita untuk sholat berjamaah atau dijamak gitu ya, atau perang. Nah, di sini dalam keadaan perang ya. Perang kalau zaman dahulu Rasulullah mencontohkan kalau Rasulullah mau perang gitu ya, maka Rasulullah menjamak dulu sholatnya biar nanti tidak usah melaksanakan kewajiban sholat lagi gitu ya. Contohnya Rasulullah mau perang di waktu asar gitu, maka Rasulullah sholat asarnya digabung ke zuhur dulu gitu. Nanti baru pas saat perang Rasulullah tidak usah memikirkan tentang sholatnya ya, karena kewajibannya sudah gugur gitu ya. Atau bencana alam seumpama ada banjir ya, banjir itu biasanya dari maghrib gitu ya, maka kalian maghribnya itu sholatlah sholat maghrib, kemudian sholat isyanya digabung dengan maghrib gitu ya. Nanti sholat isyanya kalian tidak usah mikirin sholat isya gitu ya, takutnya khawatir ada banjir susulan gitu ya, banjir datang gitu ya, banjir lagi. Jadi kewajiban kalian sudah gugur. Nah, Bapak pengen menambahkan lagi ya, di sini masih kurang, tolong kalian ingat atau kalian tulis di sininya ya. Boleh apabila kalian keadaan sibuk dan tidak bisa ditunda ya, dan kesibukan itu tidak kalian buat-buat ya. Contohnya
pengantin ya. Pengantin itu biasanya mereka kan dandan gitu ya, ganti baju apa segala macam ya. Kemudian dia pun boleh menjamak sholat gitu ya. Nah itu kan tidak mungkin tiap hari kalian menikah kan ya, itu setahun sekali kan. Nah itu kan, dan itu tidak dibuat-buat, maka itu boleh ya. Kecuali kalian udah besok saya mau nikah lagi, besok saya mau nikah lagi, enggak ya, itu tidak boleh ya. Nah kalian boleh apabila dalam keadaan sibuk, sangat sibuk dan tidak bisa ditunda, ataupun kalian menjadi Pak, bapak saya kerja di restoran, dia sibuk Pak. Nah sibuknya itu dia kan di jadwal ya, ada jam istirahat, ada jam waktu sholat gitu ya. Itu beda ya, itu bukan sibuk namanya. Kalau begitu bapak pun juga bisa ya, boleh. Berarti bapak kan, bapak pagi ngajar, siang ngajar ya, sore malam bikin materi buat kalian, berarti bapak boleh dong. Nah itu bukan alasan ya. Bapak sama orang tua kalian itu tidak boleh menjamak sholat selama ya, tetap wajib sholat pada waktunya, karena memang kesibukannya itu bukan kesibukan yang datang tiba-tiba gitu ya, ataupun biasa tidak kita merawat keluarga kita yang di rumah sakit, mudah-mudahan tidak ya. Ini contoh saja, orang kita bolak-balik ke rumah sakit ataupun ngantar obat, kebetulan kita sendirian yang merawat, nah boleh kita menjamaknya gitu ya. Tidak, kita berarti kita tidak usah sholat di tepat waktu, berarti kita boleh menjamak gitu ya. Nah oke, sudah cukup situ aja, nanti bapak jelaskan jamak, macam-macam sholat jamak ya. Nah sekarang kita masuk di SKI dulu ya. Nah di SKI ini kan bab saya sudah bapak jelaskan. Sekarang kalian buka halaman 10 ya. Di halaman 10 itu ada soal, silahkan kalian, bukan 10, 12 ya. 12 silahkan kalian lingkari. Itu ada soal nomor 2 dan nomor 4 ya. Nomor 2 itu kan sudah bapak jelaskan nama-namanya, kalian jelaskan 5 saja. Contohnya Tihamah itu daerahnya ada di mana gitu ya. Cukup 2 soal saja, nomor 2 dan nomor 4 ya, kalian kerjakan di buku paketnya. Kemudian untuk tema itu silahkan kalian buka halaman 66 sampai 70. Oke, kalian lingkari nomor 1 ya. Halaman 66 itu nomor 1 lingkarin. Kemudian halaman 67 kalian lingkari nomor 8. Kemudian nomor 13 yang B. 13 itu ada 2 ya, ada A dan B, kalian jawab yang B saja. Kemudian nomor 22, kemudian 23. Udah berapa soal nih? 1, 2, 3, 22, berarti 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 udah gitu ya. Oke, 22 dan 23. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Silakan kalian kerjakan, simak pembelajarannya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang dikatakan. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.